Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Smart, gimana kabarnya? Sehat ya? Tetap semangat. Ketemu lagi dengan Ibu Nurholifah dalam layanan bimbingan dan konseling dengan materi karir masa depanku. Adapun tujuan dari pelaksanaan layanan yang akan diberikan adalah siswa mampu memahami arti penting perencanaan karir masa depan serta langkah-langkah yang dapat dilakukan dengan menerapkan rumus dalam memilih karirnya. Nah, anak-anak, kenal dong dengan tokoh-tokoh berikut ini. Ada Bapak B.J. Habibie, ada ilmuwan terkenal, ada Najwa Shihab sang jurnalis, ada Liliana Natsir atlet kebanggaan kita, ada Daber fenomenal, ada juga Maudy Ayunda, artis sekaligus aktivis terkenal. Nah, foto-foto tadi adalah orang-orang sukses dalam karirnya. Mereka menggapainya tidak dalam waktu proses semalam saja ya, tapi mereka butuh kerja keras, aktualisasi diri yang mendalam, serta kemauan untuk terus belajar. Kemudian, karir itu apa sih? Sudah tahu belum? Nah, karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Sedangkan perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus ya, dengan berdasar pada potensi yaitu minat, bakat, keyakinan, dan nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas kesejahteraan ya. Menentukan pilihan karir tepat dilakukan pada saat remaja loh. Nah, adapun rumus dalam sukses meniti karir adalah T plus 2P plus E plus V. T itu talent, 2P itu passion dan purpose, E environment, V vision. Talent atau bakat, di mana ayo kita mendeteksi apa saja kelebihan dan kelemahan yang kita miliki ya. Nah, kenalilah dirimu serta tekuni bakat dan minatmu terhadap sesuatu hal agar kamu dapat meraih karirmu di masa depan dengan gemilang. Yang kedua, passion and purpose. Itu maksudnya adalah gairah dan tujuan. Yang maksudnya dalam memilih sebuah karir diperlukan adanya gairah atau keinginan yang tinggi untuk menggapai karir tersebut dengan maksimal ya. Selanjutnya, E, environment. Itu lingkungan. Masa remaja merupakan fase di mana kita sangat membutuhkan lingkungan anak-anak. Nah, lingkungan sekitar dapat berupa lingkungan keluarga, sekolah, atau lingkungan bermain. Nah, perlu diperhatikan anak-anak bahwa kita harus mencari lingkungan yang dapat mendukung bakat dan minat kita. Kemudian, vision. Vision itu bisa disebut dengan visi. Menciptakan sebuah visi yang baik adalah langkah pertama, adalah untuk mengenali potensi diri dan membuat perencanaan bagaimana memanfaatkan potensi kita tersebut untuk meraih karir yang dicita-citakan ya anak-anak. Nah, rumus tersebut dapat menjadi panduan bagi kita dalam meraih karir kita di masa depan. Bisa dicoba ya. Lalu ada tidak sih rahasia untuk menggapai sukses? Tips yang pertama, pantang menyerah. Kesuksesan akan tercapai jika di dalam diri terdapat kemauan dan tekad yang besar ya untuk bangkit ketika mengalami suatu kegagalan. Oleh karena itu, kejarlah obsesimu. Jangan biarkan kegagalan yang pernah kamu alami menjadi suatu penghalang bagimu untuk maju dan menggapai kesuksesan.
Tips yang kedua adalah berjiwa sportif. Kesuksesan akan diraih seorang jika dalam dirinya tumbuh jiwa yang sportivitas yang tinggi. Dengan jiwa sportif ini, seorang tidak akan mempunyai perasaan iri terhadap orang lain. Kemudian, berpikir positif. Jika ingin sukses, seorang harus berani untuk menghilangkan pemikiran negatif dalam melihat kenyataan di sekitarnya ya. Selanjutnya, memiliki kreativitas. Kesuksesan diraih seorang apabila ia kreatif dalam menjalani kehidupannya. Masa remaja merupakan masa yang menuntut kreativitas penuh loh. Oleh karena itu, hal terpenting yang harus dilakukan remaja adalah mengasah kreativitas agar dapat berprestasi semaksimal mungkin. Tips selanjutnya, mampu mengatur waktu. Orang yang sukses adalah orang yang mampu mengatur waktu yang tersedia, bukan diatur oleh waktu. Artinya, ia dapat menentukan hal-hal apa saja yang akan dilakukan terlebih dahulu ya. Ada kata bijak nih, orang yang tidak memanfaatkan waktu secara optimal mirip dengan pribadi yang menyia-nyiakan hidupnya. Nah anak-anak, tips selanjutnya berani memulai tanpa kata tapi. Orang yang sukses tidak akan pernah berpikir bagaimana sesuatu akan terjadi di kemudian hari, sementara ia sendiri tidak berani untuk melakukan langkah awal. Tahu nggak sih, memulai langkah awal itu merupakan batu pijakan sebelum melangkah lebih lanjut. Jadi, coba renungkan, melangkahlah dulu, baru kita akan melangkah ke yang selanjutnya. Tips selanjutnya adalah belajar menjadi pemimpin. Orang yang sukses selalu menggunakan setiap peluang loh untuk menguji dirinya sebagai seseorang pemimpin, meskipun seseorang ruang lingkupnya terbatas. Orang yang sukses adalah orang yang berani untuk memanfaatkan situasi yang dapat membuatnya menjadi orang pertama yang melakukan sesuatu. Nah, itu tadi tips dalam menggapai kesuksesan. Selamat mencoba ya anak-anak. Nah, anak-anak, demikian tadi materi dari Ibu. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.